Hai guys, welcome to Toa Podcast. Hari ini KAI krisis. Hari ini KAI krisis karena semua perjalanan kita dibatalkan. Kita transformasi berdarah-darah. Mungkin orang melihatnya berdarah-darah itu dalam tanda kutip atau hanya kiasan. Tapi kalau kita dulu berdarah-darah ya benar-benar berdarah. Dikasih udah beres, jackpot jabatannya diganti dengan orang baru yang sanggup melakukan perubahan. Kondektur itu nyamperin si penumpang dan bawa selimut. Kita kembalikan yang refund itu 3 hari aja. Kalau biasanya 30 hari, sekarang cuma 3 hari aja. Kok kereta api berani sih melakukan pengembalian refund 3 hari? Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Parahyangan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 3 jam. Guys, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol di ruang virtual mengenai salah satu transportasi darat yang ada lagunya waktu kecil. Jadi kalau waktu kecil tuh kalian suka nyanyi naik kereta api tutut. Nah, kali ini kita mau bicara tentang kereta api. Gimana kereta api yang dulunya berubah, dulunya sumpek, terus tempat bukan hanya jadi tempat alat transportasi tapi juga tempat jualan, bahkan ada pencopet segala, tapi sekarang tuh KAI berubah menjadi lebih bagus banget, bahkan sampai kayak di luar negeri. Nah, sudah hadir di ruang virtual kali ini adalah Fadil, salah satu karyawan di KAI. Kita langsung aja ke narasumbernya. Halo Desi, halo teman-teman semuanya. Naik kereta api tutut ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Nggak boleh ya, sekarang harus bayar. Bayar ya? Bayar. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan gue Fadil. Gue salah satu pegawai KAI. Gue adalah manajer corporate culture di PT KAI Persero. Dan mari kita berbicara dan mari kita sharing hal-hal yang baik tentang KAI. Kita melihat sendiri ini perubahan KAI yang dulunya adalah KAI itu isinya pedagang asongan, sumpek orang-orangnya dempet-dempetan, bahkan ada bawa ada hewannya juga yang ada di dalam gerbong, duduk di atas, terus pokoknya semrawut lah istilahnya gitu. Tapi sekarang KAI berubah drastis. Kenapa gue bisa berubah drastis? Karena ya itu tadi udah semakin tertib, terus keretanya semakin bagus, pelayanannya juga. Nah, lo sebagai keluarga KAI bisa cerita nggak dinamika yang apa yang terjadi sehingga bisa bertransformasi seperti sekarang itu? Oke, jadi gue kutip salah satu statementnya Pak Jonan waktu itu, karena gue itu bergabung di KAI pada saat proses transformasi ini udah setengah jalan sebenarnya. Dan statement Pak Jonan waktu itu, saya tidak merubah sesuatu, tapi saya hanya mengembalikan kepada yang seharusnya. Nah, at least setelah gue pelajari maksud itu artinya yang dimaksud Pak Jonan ini adalah penumpang itu seharusnya dapat tempat duduk. Nah, akhirnya itulah statement tadi, dia tidak merubah tapi mengembalikan kepada yang seharusnya. Seharusnya tuh penumpang tuh nggak di atap, seharusnya penumpang tuh di dalam. Seharusnya stasiun tuh bebas pedagang asongan. Seharusnya, nah jadi dia hanya mengembalikan kepada seharusnya. Dan proses terberat pada saat transformasi itu terjadi adalah sebenarnya bukan KAI yang berubah, tapi bagaimana kita berusaha untuk merubah culture penumpang. Nah, kalau culture di internal KAI sebenarnya gampang aja. Ketika CEO ngomong A, seluruh pegawai itu harus menjalankan A. CEO ngomong B, seluruh pegawai harus menjalankan B. Tapi bagaimana kita merubah culture penumpangnya itu sendiri? Lu bayangin dong penumpang KRL seperti apa, dan kita harus merubah mereka agar mereka bisa tertib. Itu yang berat sekali sih, itu yang berat sekali di kita, dan nggak gampang, dan yang paling berat itu ya itu tadi, merubah culture penumpang. Bagaimana mereka yang sudah terbiasa tidak tertib, bagaimana mereka sudah terbiasa bertemu dengan asongan, mereka sudah terbiasa naik tanpa tiket, mereka sudah terbiasa naik di atap. Nah, itu kita berubah ini, itu yang nggak mudah. Kita berbenturan banyak sekali kepentingan di sana, tapi ya itu tadi, kita tidak merubah sesuatu, kita tidak membuat sesuatu yang baru, tapi kita hanya mengembalikan kepada yang seharusnya. Seharusnya penumpang itu bayar tiket, seharusnya penumpang itu nyaman, seharusnya penumpang itu mendapatkan pelayanan. Itu loh yang menjadi filosofi transformasinya Pak Jonan pada masa itu.
itu sedikit yang menjadi latar belakang kenapa KAI harus melakukan transformasi. Dan dinamikanya sangat luar biasa, mulai dari ada benturan kepentingan dengan kelompok A, ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, kemudian ada yang ormas. Itu luar biasa sekali sih. Kalau kita bicara, kita transformasi berdarah-darah. Mungkin orang melihatnya berdarah-darah itu dalam tanda kutip atau hanya hiasan, tapi kalau kita dulu berdarah-darah ya benar-benar berdarah. Gitu. Ketika kita melakukan penertiban, itu bukan penertiban sih. Kita bukan menggusur, tapi kita melakukan penertiban. Ya, kalau menggusur kan artinya orang kita usir, tapi ini enggak, kita punya area yang memang itu haknya kita lakukan penertiban, kita penataan, kita semuanya jadi rapi. Itu sebenarnya dasarnya cuma sesimpel itu, tapi manfaatnya luar biasa sampai dengan yang kita bisa rasakan saat ini. Mengembalikan kepada yang seharusnya gitu. Tapi kan di dalam itu tadi yang namanya mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar itu kan bukan gak gampang, ya kan? Baik itu dari sisi penumpangnya maupun tadi lo bilang internalnya sendiri banyak bentrok kepentingan si A, kepentingan si B gitu. Tapi betul. Cara spesifiknya tuh bisa jelaskan nggak sih step by stepnya gimana? Kenapa bisa berubah? Yang tadi katakanlah pedagang asongannya udah nggak ada, terus penumpangnya kenapa bisa tertib? Bahkan mungkin secara internal karyawannya juga bisa ikuti apa yang si pemimpin itu lakukan. Mau, iya. Karena sosok kalau kita bilang sosoknya sosok tangan besi ya. Waktu itu Pak Jonan memimpin dan kita merasakan kalau step by step artinya ketika kita bilang gini, Pak Jonan bilang, tolong lakukan penertiban di stasiun A. Penertiban itu artinya di stasiun itu harus steril, tidak boleh pedagang asongan, tidak boleh ada pengamen, orang yang masuk ke wilayah stasiun itu harus yang bertiket. Nah, beliau itu hanya memberi waktu. Misalkan, oke, tanggal 10 udah harus selesai ya. Saya nggak mau tahu. Nah, itu tuh kita yang di bawah itu ya gimana caranya harus beres gitu. Dari segi hukumnya, dari segi pengamanannya, dari segi backup dan sebagainya itu harus beres. Ketika nggak beres gimana? Kalau misalkan dikasih tidak beres, ya jabatannya diganti dengan orang baru yang sanggup melakukan perubahan gitu. Ya itu yang kayak misalkan kita penertiban stasiun ini ormas datang nih, kita dilempar lah, fasilitas kita dirusak, tapi kan kita sempat dilempar sama ormas, seperti itu. Betul kita dilempar. Mahasiswa waktu itu melakukan penolakan ya, karena kita ada beberapa stasiun yang melewati wilayah kampus kan, dan mahasiswa sebagai generasi perubahan pada saat itu yang membela masyarakat lemah, tapi ya kita ada hukum yang harus kita jalani gitu. Kita punya legalnya, kita punya artinya, itu menjadi pegangan kita untuk melakukan transformasi, itu kita melakukan perubahan. Dan dulu tahu nggak? Pada saat bagaimana cara kita melakukan agar orang itu tertib, kita rubah itu by system. Contoh dulu waktu di Bogor, waktu ada transformasi, kereta kita nggak jalanin kalau misalkan masih ada orang di atas. Kita nggak jalanin kalau masih orang di atas. Artinya ya terserah, waktu itu ada penolakan, ada kereta kita dirusak, kita dilemparin, tapi ya kita nggak jalanin keretanya. Yang rugi siapa? Orang-orang yang akan menggunakan jasa itu. Akhirnya apa? Penumpang ini ada dua jenis ini, ada yang tidak tertib, ada yang tertib. Nah, penumpang yang tertib ini yang akhirnya membela KAI. Karena kita bilang kita nggak akan jalanin ini keretanya kalau masih di atas. Akhirnya penumpang yang tertib ini, mereka yang suruh orang yang tidak tertib ini untuk menjadi tertib. itu yang luar biasa sih. Ternyata mereka juga pengen merasakan hal yang nyaman gitu. Merubah culture orang yang tidak tertib ini tidak hanya dilakukan oleh KAI, tapi dilakukan oleh orang-orang yang memang awalnya sudah tertib. Itu yang kita lakukan. Akhirnya perlahan orang mulai turun dari atap. Kita mulai jalankan satu-satu. Karena kalau kereta nggak jalan, mereka yang rugi. Mereka harus bekerja, mereka harus harus mencari nafkah di ibu kota. Gitu. Terus dulu juga pernah, lo tahu nggak? Lo ingat nggak? Dulu itu ada yang kalau naik di atap itu kita menyiapkan semprotan cat di atas atap. Kalau tahu, lo pernah ingat, ada kita nyiapin cat itu di atas atap. Jadi ketika orang naik
di atas atap nih, kita semprot cat, jadi baju mereka kotor. Baju mereka kotor, kena tinta dan sebagainya. Tapi penumpang ini yang nakal selalu aja banyak ide. Mereka naik ke atap tapi pakai jas hujan. Ngalamin loh itu, mereka pakai jas hujan di atas atap. Terus ada lagi, kita buat bandul batu. Jadi di atap itu kan, di KRL itu ada, kita gantung bandul batu. Jadi bandul itu kalau misalkan kena itu orang bisa jatuh. Orang yang di atap itu. Tapi ternyata mereka naik ke atap pakai helm. Pakai helm lah. Lu kalau anak KRL pasti tahu banget lah, kalau anak KRL tahu banget, itu luar biasa. Terus kita taruh di atap keruh. Kita taruh papan, terus ada paku-paku gitu, jadi mereka nggak bisa naik situ. Jadi mereka bawa papan gitu, mereka taruh buat mereka duduk di atas atap. Wah, luar biasa sekali sih. Gitu sih. Jadi ya itu tadi, kita melakukan perubahan itu pertama dari kesiapan kita internal dulu, berdasarkan komando direksi pada saat itu. Kalau kita berubah ABCD, oke, semua internal kita komitmen harus berubah. Ketika ada yang tidak menyesuaikan, ya tadi dicopot atau dipindahkan atau dialih tugaskan. Ketika semua di internal kita sudah komitmen, baru kita berubah, kita mulai untuk melakukan perubahan budaya customer. Di situ sih titik baliknya. Oke. Jadi tadi gue kutip yang lo bilang, mengikuti atasan, komando atasan. Itu seperti yang gue pelajari waktu kuliah, Ciela. jadi dulu tuh waktu gue belajar komunikasi organisasi, ada jadi untuk mencapai kinerja yang maksimal, maka perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya yang dimiliki secara optimal. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah kepemimpinan. Gitu. Jadi, pas banget ya, ternyata itu memang terbukti dilakukan di KAI gitu kan. Kenapa? Terbukti dilakukan di KAI dan beberapa perusahaan lain sih, nggak cuma KAI. Jadi leaders itu leading by example. Kita harus punya role model sih untuk perubahan gitu. Itu kan pada saat transformasi itu dimulai pada saat kepemimpinannya Pak Jonan gitu. Sudah ada leadership dimulai dari Pak Jonan. Nah, selanjutnya setelah Pak Jonan ini sudah tidak menjabat lagi, gue pengen tahu gimana sih leadership yang sekarang di KAI, apakah masih tetap sama, lebih baik lagi atau seperti apa? Ya, yang pasti lebih baik lagi sih. Jadi gini, dua kepemimpinan ini gue cerita yang Pak Jonan fokus terhadap transformasi kita. Kita harus meningkatkan pelayanan ABCD sampai dengan Z, Pak Jonan. Di transformasi jilid 2 kita, itu di bawah kepemimpinan Pak Edi Sukmoro, itu kita tetap meningkatkan pelayanan dan juga meningkatkan kesejahteraan pegawai. Wah, ini luar biasa sih kalau kita lihat. Kesejahteraan pegawai langsung tersenyum ya lo. Ya benar-benar kesejahteraan pegawai sih. Jadi Pak Edi ini luar biasa, banyak sekali bisnis baru yang muncul dari Pak Edi, karena posisi setelah peninggalan Pak Jonan ini kan KAI udah dibilang sudah mulai stabil. Kita sudah sangat invest banyak sekali untuk melakukan transformasi, untuk meningkatkan pelayanan. Akhirnya sudah mulai stabil nih. Ketika sudah stabil ini, masuklah Pak Edi. Pak Edi ini akan melanjutkan estafet transformasi ini. Makanya dia mulai, pertama, banyak sekali kereta-kereta tambahan, banyak sekali inovasi-inovasi di bidang teknologi kita, di bidang pelayanan kita banyak sekali. Kemudian inovasi dari segi pelayanan terhadap masyarakat, kemudian peningkatan pendapatan kita. Ini, ya itu tadi, fokusnya beda. Kalau tadi Pak Jonan transformasi, kalau ini lebih ke peningkatan bisnis kita. Dan itu berhasil gitu. Dua periode yang sudah kita lalui, periode Pak Jonan, periode Pak Edi Sukmoro, KAI melakukan hal yang luar biasa sih. Jadi itu sih perbedaannya. Dan sosok kepemimpinan Pak Edi memang kita akui bahwa beliau itu punya andil besar atas kesejahteraan pegawai KAI saat ini. Gitu. Dan banyak sekali sih inovasi-inovasinya dia. Oke, berarti dari Pak Jonan ke Pak Edi dengan tadi yang fokusnya masing-masing, artinya kan ada kaderisasi. Ya, ada kaderisasi, betul. Nah, berarti selain di antara dirutnya, kaderisasi itu dilakukan juga nggak sih ke bawahan-bawahannya juga, direksi, manajemen, seperti apa? Betul. Di zamannya Pak Edi,
di Pak Edi itu memimpin kan baru ganti kemarin ya, baru ganti kemarin di tanggal hari Jumat kemarin itu kita baru ganti CEO baru kan. Di kepemimpinannya dia kurang lebih dia jadi CEO itu 6 tahun. Nah, 6 tahun ini perubahannya apa? Perubahannya dari segi kepegawaian aja. KAI ini udah bergeser ke arah millennials. Sampai dengan akhir beliau menjabat, generasi millennials di KAI itu udah mencapai 67%, artinya udah sangat besar. Dan juga selain itu beberapa pos strategis di KAI kita sudah punya beberapa, kalau kita nyebutnya CDD ya, Corporate Deputy Director, itu adalah BOD-1, itu udah ada generasi milenialnya. Kalau di level VP, iya, BOD-1 itu ada generasi milenial. Terus BOD-2 udah banyak. BOD-3, wah lebih banyak lagi gitu. Artinya sudah mempercayakan kepada anak-anak muda, kepada generasi milenial untuk bisa melanjutkan estafet ini, karena di industri 4.0 ini Pak Edi yakin dan kita semua yakin, kita percaya bahwa andil generasi milenial ini adalah yang menentukan masa depan sebuah perusahaan, masa depan KAI, masa depan bangsa ini gitu. Akhirnya ya itu tadi udah banyak diisi oleh titik pos-pos milenial di beberapa fungsi-fungsi strategis. Di teman-teman bisnis banyak sekali milenialnya. Di teman-teman customer care juga banyak sekali milenialnya. Jadi yang udah bersentuhan langsung dengan customer itu banyak sekali generasi milenial, dan itu penting gitu loh guys. Oke. Ini udah masuk ke dalam SDM karena udah menyinggung tentang milenial gitu. Dari data yang gue dapat, jadi let's say katakan milenial itu mostly memang background pendidikannya memang setara, misalnya sarjana seperti itu, iya nggak sih? Artinya sudah 70% di KAI memang minimal pendidikannya itu adalah sarjana. Tapi gue mau flashback dulu pada zaman 2009 ya. 2009 itu gue punya data kalau kurang dari 100 orang karyawan KAI yang pendidikannya sarjana. 10.000 karyawan KAI lulusannya sekolah dasar dan 7.000 lainnya adalah sekolah menengah pertama. Itu di 2009 pada saat Pak Jonan ya. Dan gue baca data per tanggal 30 September 2019, jumlah pegawai milenial KAI sebanyak 17.000. 17.000 atau sekitar 60,11% dari jumlah total pegawainya 24.400 sekian. Gitu. Nah, kembali ke yang pada zaman 2009 ini yang sarjana itu sedikit, cuman kan gimana sih bisa memaintainnya? Bukan hanya background pendidikan itu menjadi suatu yang istilahnya menjanjikan proses bisnisnya atau keberhasilan di perusahaan gitu. Bagaimana sih memaintain karyawan dengan latar belakang pendidikan itu supaya semuanya perform? Oke. Walaupun memang jadi sekarang udah milenial ya. Iya, jadi gini. Milenial ini kan kita lihat dari range usianya ya. Jadi pegawai KAI hari ini itu 29.000 Des. 29.000. Oke. KAI itu hari ini pegawainya 29.000 dan hampir 70%-nya milenial, 67 something lah. Itu udah masuk ke generasi milenial. Dan KAI ini adalah perusahaan operasional yang di mana sebenarnya generasi milenials yang 66-67% ini tidak semuanya bergelar sarjana. Nah, sarjananya itu bisa dibilang hanya sekitar 20%-an, 20% dari itu. Banyaknya lulusan SMA. Lulusan SD masih ada, tapi udah bukan milenial. Lulusan SMP masih ada, tapi bukan milenial. Artinya, di generasi milenial yang ada di KAI sekarang, bisa dikatakan 20%-an itu di sarjana, dan sisanya itu masih SMA. Dan di KAI sendiri, karirnya sendiri sudah tidak ditentukan oleh, oleh pendidikan. Sudah ditentukan oleh strata. Kalau misalkan dulu nih, kalau naik jabatan, pegang jabatan supervisor, dia minimal golongannya 2C dengan masa kerja 2 tahun. Nah, kayak gitu kan. Golongan A, masa kerja sekian gitu. Itu harus untuk yang megang jabatan di KAI. Kalau sekarang sudah enggak. Kalau pendidikan nih, masuk SMA itu kan
golongannya 2A ya kalau nggak salah. Kalau S1, kalau D3 dia 2C kalau nggak salah. Kalau yang S1 itu di 3A kalau nggak salah. Nah, itu sudah tidak menjadi dasar untuk lu pegang jabatan. Itu jadi dasar lu pegang. Dulu iya. Kalau sekarang ketika lu masuk sarjana, ya lu golongan 3A. Tapi lu akan bersaing dengan lulusan SMP untuk megang satu jabatan tertentu. Ketika lulusan SMP ini perform. Yang membedakan kalian adalah lulusan sarjana, dia lulusan SMA. Cuman itu yang membedakan. Tapi untuk peluang karir itu nggak ada yang membedakan. Jadi ketika lu perform, lu kontribusi, lu punya banyak inovasi, dan lu berani untuk execute sebuah program, dan lu berhasil, lu bisa pegang jabatan. Bahkan bisa si SMA ini bisa melangkahi si S1 ini. Gitu sekarang di KAI. Kita by kompetensi. Jadi nggak berdasarkan golongan. Udah nggak berdasarkan. Dulu ya pas pertama gua masuk masih seperti itu. Sekarang udah enggak. Gitu sih. Jadi jangan berkecil hati ketika ada yang masuk lewat SMA. Ternyata dia jadi SMA, dia masuk di KAI, ya silahkan aja gitu. Gue seperti contoh VP gue saat ini, dulu dia cerita ke gue, dia waktu diangkat sama Pak Jonan, waktu megang jabatan jadi senior manager humas, golongan pangkatnya belum pas. Secara aturan nggak boleh. Tapi kata Pak Jonan, saya nggak butuh pangkat, saya nggak butuh golongan, saya butuh orang itu untuk kerja di situ karena dia punya kompetensi. Dan berhasil, aturannya dirubah gitu. Aja kok, sesimpel itu gitu sekarang di KAI. Jadi nggak usah khawatir ketika S1 ada S2. Apakah S2 yang harus naik jabatan duluan? Enggak juga. Yang S1 bisa melangkahi. Yang udah kerja 10 tahun, apakah dia yang harus pegang jabatan? Enggak juga. Ada yang kerja 2 tahun, 3 tahun, dia sudah pegang posisi yang strategis. Ukurannya apa yang untuk mengukur performa dari tiap karyawan itu? Ternyata silakan Pak, langsung dijawab. By KPI sih, by KPI. By KPI ketika lo bisa menargetkan nih, kayak hari ini, oke tahun depan gue punya target, gue bikin A, B, C, D, E. Ketika lo yang mengukur sendiri KPI yang akan lo capai, ketika lo menargetkan tinggi, ya otomatis KPI lo akan tinggi. Ketika lo menargetkan rendah, bisa aja kan. Lo ditargetkan, target lo hanya 100, tapi enggak, gue mau challenge diri gue mau target gue 150, itu bisa-bisa aja gitu. Dan itu akan balik lagi kepada reward buat diri lo sendiri gitu. Jadi memang sudah ada sistem yang mengatur. Jadi udah nggak ada senioritasan lah. Oke. Selain itu, ya setiap performance itu juga ya tadi ada ukuran KPI segala macam. Kalau untuk reward and punishment-nya seperti apa gitu. Kadang kan orang juga pengen, gue berbuat seperti ini, gue dapat apa. Kalau terus begitupun sebaliknya dengan orang yang melakukan kesalahan, apakah ada punishment-nya seperti kalau di ada punishment-nya macam-macam sih. Punishment-nya macam-macam kita diatur dalam karena kita kan ada undang-undang yang harus kita patuhi ya. Ada undang-undang ketenagakerjaan, kemudian di dalam internal kita juga kita punya perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan serikat pekerja, itu yang harus kita patuhi. Banyak sekali aturannya, kalau gue jelasin panjang sekali lah. Ada buku setebal ini yang harus gue baca, isinya adalah hak dan kewajiban pegawai. Jadi ketika pegawai melakukan performnya baik, dia akan mendapatkan reward ABCD. Ketika pegawai melakukan pelanggaran atau tidak mencapai dengan targetnya, itu ada punishment-nya, dan itu bervariasi sih, mulai dari level 1, tingkat 1, tingkat 2, ada levelingnya, dan itu akan panjang sekali sih. Gue juga belum hatam kalau masalah itu. Gue belum hatam banget, ada kitabnya. Satu, reward-nya apa, punishment-nya apa, pengen tahu dong apa. Oke. Reward, salah satu simple reward-nya lu bisa naik jabatan. Promosi, lu bisa promosi. Ya reward-nya ya demosi ada, mutasi dalam kepentingan dinas ada. Kalau sampai PHK ada beberapa, kalau kemudian melakukan kesalahan yang fatal, kan PHK itu syaratnya ABCD, itu ketika sudah terpenuhi bisa PHK. Terus demosi, syaratnya ABCD, pegawai bisa demosi. Ketika dia sudah melakukan pelanggaran dan memenuhi syarat ABC, ya dia akan demosi. Promosi juga sama, ketika dia sudah mendapatkan rekomendasi, asesmennya udah oke,
KPI-nya oke, dan dia mendapat rekomendasi, ya itu dia bisa promosi gitu. Dengan segala macam sistemnya, artinya yang gue lihat di sini adalah manajemen atau mungkin KAI itu mendorong banget untuk karyawannya berinovasi. Karena ketika lo berinovasi, lo bisa dapat tadi reward-nya itu tadi. Bagaimana sih selain yang tadi lo sebutin itu, KAI bisa mendorong terjadinya inovasi seperti apa, terus sampai dengan implementasi, apakah ketika ada inovasi ya sudah selesai gitu aja, atau bagaimana atau sampai dengan keimplementasi dari inovasi itu tadi? Oh, kalau inovasi kita ada ajang di internal kita sih untuk mewadahi berbagai macam inovasi itu. Selain reward berupa uang, mereka juga dapat reward berupa beasiswa, kemudian ada reward berupa jenjang karir, ada reward berupa kredit poin, macam-macam sih rewardnya. Dan ketika ada inovasi dan inovasi itu berhasil, ya dia bisa jadi leader dari project tersebut. Ketika oke, gue punya project nih, gue punya inovasi membuat suatu project A, dan ketika gue bisa mengemas itu menjadi sesuatu yang sangat baik, dan gue bisa eksekusi itu menjadi program yang terlaksana, ya itu rewardnya beda lagi. Mungkin gue bisa jadi promosinya bisa lebih cepat gitu loh, Des. Dan apa sih namanya, kalau misalkan di internal kita sangat-sangat terbuka terhadap inovasi, ya, terhadap inovasi. Jadi lu punya inovasi, lu bisa sampaikan. Kita banyak sekali portal inovasi, dan BOD kita hari ini sudah sangat terbuka untuk bicara dengan semua lapisan pegawai. Jadi ketika lu gue cuma pelaksana, gue takut ngobrol sama direksi, itu zaman dulu. Sekarang udah enggak. Pelaksana mau ngobrol sama direksi, silakan. Direksi sudah sangat terbuka untuk itu. Ketika kalian punya forum dalam sebuah forum, ketika siapapun itu berhak untuk memberikan suara, berhak untuk menyampaikan sesuatu, itu sudah sangat terbuka sih di kita. Jadi ya nggak perlu takut ketika kita punya inovasi gitu. Dan penghargaannya macam-macam, mulai dari naik jabatan, umroh, beasiswa ke luar negeri. Ada, kita internal itu ada IIA. IIA itu Innovation Improvement Award. Jadi orang-orang yang punya inovasi, kan ada inovasi yang sudah dilakukan tapi belum tersosialisasi, belum terpublish. Misalkan dia punya inovasi di lingkup kerjanya dia sendiri gitu. Oke, gue unit sarana, misalkan perawatan bogi, misalkan bogi itu roda kereta. Dia punya inovasi untuk meningkatkan efisiensi perawatannya gitu. Tapi inovasi itu hanya dia bicarakan di lingkungan dia, yang sudah dia lakukan, dan itu berhasil gitu. Tapi belum sampai ke tahap uji coba secara produksi secara massal, kemudian belum sampai ke tahap proposal terhadap direksi, belum sampai ke tahap penganggaran ketika itu akan dilaksanakan programnya, belum sampai ke tahap situ. Tapi melalui ajang Innovation Improvement Award ini, si inovasi yang sudah dilakukan ini di lingkungan terkecilnya dia, itu bisa disampaikan sampai ke jajaran BOD. Ketika itu proof dan melalui uji coba dan itu berhasil, itu bisa dapat anggaran untuk implementasi di seluruh wilayah kerja. Jadi nggak hanya di unitnya sendiri. Hal-hal yang kayak gitu sih sudah banyak sekali muncul di KAI. Perawatan sinyal misalkan. Ternyata di Bandung ini mereka ada inovasi nih, gimana sih biar sinyal ini lebih efektif. Ternyata mereka melakukan inovasi A, B, C, D. Ternyata itu udah berhasil di areanya dia. Kan ini harus ada uji coba agar inovasinya ini bisa digunakan di seluruh area kerja KAI, kan di Jawa dan juga Sumatera. Nah, ini masuk melalui ajang itu. Ketika ajang itu udah berhasil, akhirnya proof, oke, BOD setuju, ternyata di situ ada unsur inovasi, ada unsur efisiensi, akhirnya bisa diterapkan di seluruh area kerja. Reward buat yang bersangkutan. Gitu. Itu ajang itu rutin setiap bulan? Setiap tahun rutin. Setiap tahun tuh memang ada. Sistemnya itu gimana? Apakah kita memang harus mengajukan atau sekedar kita bikin tim sendiri terus langsung seperti apa sistem untuk bisa individual, bisa kelompok mengajukannya, bisa atas nama unit, bisa macam-macam sih. Apa aja lah, lu punya apa silakan sampaikan gitu.
Oke. Ada juga yang masih berupa konsep kan. Kalau masih berupa konsep ini yang agak susah kita kita eksekusi ya. Karena kalau berupa konsep kan belum terjadi karena kalau konsep semua orang pasti punya konsep tapi belum tentu bisa dieksekusi. Nah, betul. Seperti apa tuh? Tadi punya konsep tapi belum pasti dieksekusi. Ketika yang dieksekusi itu kriterianya seperti apa dan prosesnya tuh bisa seperti apa? Karena kalau yang gue lihat adalah kayaknya ketika lo mau membuat inovasi, katakanlah aplikasi misalnya, pasti kan lo harus ada sosialisasi di internalnya dulu sebelum lo launching keluar gitu. Prosesnya tuh, sistemnya tuh seperti apa hingga jadi di launching keluar itu? Kalau aplikasi ya, karena dulu gue sempet di e-commerce ya, gue waktu itu part of development-nya aplikasi KAI Akses. Jadi sebelum kita melakukan inovasi ya kita melakukan riset dulu. Apa sih yang bisa dikembangkan, kebutuhan apa yang sekarang dibutuhkan oleh pelanggan di dalam sebuah aplikasi. Kita melakukan riset. Ketika kita melakukan riset, kita melakukan sudah dapat nih hasil-hasilnya, hasil-risetnya kita bicara dengan teman-teman dari IT development, karena mereka yang akan membuat si aplikasi itu. Kalau kita kan ibaratnya gini, gue bukan orang IT tapi gue punya konsep nih. Yang akan eksekusi konsep ini kan teman-teman dari IT, teman-teman dari programmer. Nah, dari tahap riset ke tahap diskusi dengan teman-teman IT, kita cek security-nya, kita cek segala macam kemungkinannya A sampai Z kita pertimbangkan, kita uji coba secara beta. Kalau kita nyebutnya aplikasi beta itu aplikasi yang belum launching kan. Tapi sudah jadi aplikasinya, itu kita bisa bikin sendiri dulu. Nanti kalau misalkan itu sudah terjadi, kita coba di internal kita dulu, kalau misalkan sudah sesuai, baru kita launching versi publish-nya. Seperti itu sih mekanismenya. Kalau dari manajemen bentuk supportnya seperti apa tuh, Dil, terhadap setiap karyawan yang melakukan inovasi? Supportnya ya diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk melakukan inovasi, yang penting bertanggung jawab tetap dengan apa yang melakukan inovasi. Tapi asal jangan coba-coba yang beresiko gitu. Karena kan ada orang mau inovasi tapi akhirnya coba-coba tanpa perhitungan yang matang, akhirnya beresiko justru tidak efisien, beresiko mengalami kerugian, beresiko ABCD lah, banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan. Makanya di situ ketika kita punya inovasi, kita harus bisa mempertanggungjawabkan inovasi itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti malah merugikan gitu. Tapi kalau misalkan dari manajemen support ya sangat support gitu. Kita sangat membuka. Kita punya, selain ajang yang kita laksanakan tahunan, kita juga punya portal khusus ketika orang akan apply inovasi tanpa menunggu ajang itu ada. Di e-office-nya kita orang bisa apply apa aja sih. Kemudian kita juga sudah banyak sekali membuat komunitas-komunitas untuk orang bisa saling sinergi, saling kolaborasi di lingkungan internal kita untuk buat create something yang memberikan nilai tambah yang lebih buat perusahaan. Jadi sistemnya sendiri itu seperti apa sehingga mereka tuh bisa secara bebas melakukan inovasi, Bill? Sebenarnya bukan secara bebas ya, tapi lebih bertanggung jawab aja sih. Kayak misalkan di unitnya ketika dia punya inovasi nih, gue pelaksana kerja nih. Gue mau bikin misalkan sayur asem nih, gue mau bikin sayur asem, inovasi sayur asem dengan menggunakan jagung impor dari Belgia misalnya. Nah, itu kan ketika gue akan melakukan inovasi itu, gue akan koordinasi dulu dengan kepala kokinya, artinya atasan langsung gue loh, atau kepala dapurnya. Nah, gue akan, Pak, ini gimana kalau kita buat ini. Nanti akan ditanya alasannya apa, kenapa harus melakukan ini, kenapa tidak memiliki bahan A, kenapa harus impor dari Belgia, nggak ambil dari Kuwait misalkan si jagungnya. Nah, itu kan banyak sekali pertimbangan harus dibahas internal. Ketika kita sudah bisa meyakinkan dengan uji coba, dengan mitigasi risiko yang matang, ya atasan approve, atasan oke, sampaikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya kemudian oke, ya bisa kita eksekusi dalam bentuk massal gitu. Jadi ya nggak semena-mena ketika gue punya inovasi gue langsung eksekusi, nggak bisa, nggak sebebas itu, tapi lebih bertanggung jawab. Ada step by stepnya juga ya. Step by stepnya pasti ada. Tertarik nih tadi bawahan
bilang ke atasan. Jadi gue belajar lagi ke waktu gue zaman kuliah komunikasi. Jadi kalau di kuliah komunikasi itu namanya komunikasi interpersonal. Artinya komunikasi interpersonal itu pasti harus ketika berhasil adalah komunikasi antara bawahan, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, terus sesama yang karyawan juga komunikasinya berhasil seperti itu komunikasi interpersonal berarti jalan. Nah, kalau di KAI seperti apa tuh komunikasi sistem komunikasinya secara internal atau mungkin bahkan ke eksternal. Secara internalnya dari atasannya ke bawahan seperti apa sehingga bawahannya punya respon terhadap apa yang dikasih tahu dari atasannya itu tadi. Sebenarnya by system kita sudah ada bentuk komunikasi yang sudah baku kita lakukan di internal kita ya, ketika level apa menyampaikan apa kepada siapa, who say what. Ini ada komunikasi ya? Oh iya. Oh iya, Unpar ya? Oh iya, bekas radio apa gue? Jadi ya itu sebenarnya itu basically banget sih, teoritis banget dan itu normatif banget masalah komunikasi. Yang penting bagaimana orang bisa menyampaikan sesuatu itu beralasan, dan komunikasi itu kan tujuannya untuk melakukan persuasif kan, memberikan pesan kepada siapa yang akan disampaikan pesannya. Artinya secara internal itu sudah sebagai budaya ya, budaya komunikasi itu sudah sangat kental. Bagaimana kita bicara antara level jabatan, kita bicaranya seperti apa, itu udah sangat basic sih. Jadi mengenai metode, ada orang pintar banyak, tapi orang yang bisa menyampaikan ide itu nggak banyak, gitu loh. Ini yang perlu kita pahami bersama. Artinya apa? Setiap orang berkesempatan untuk menyampaikan ide, cuma caranya seperti apa. Tadi dalam proses komunikasi kan kita perlu dipengaruhi oleh lingkungan ya, lingkungannya seperti apa yang mendukung. Nggak semua atasan bisa approve atau bisa terima ketika kita menyampaikan sesuatu. Tapi ada juga yang bisa terima, itu kan sangat variatif dan apa ya istilahnya ya, nggak bisa kita jadikan patokan. Intinya secara budaya sudah ada pattern-patternnya untuk berkomunikasi, cara kita memanggil direksi kita. Kayak misalkan di KAI itu kita menyebutnya dengan panggilan nomenklatur. Kalau di RUT kita panggilnya DU. Kalau direktur niaga kita panggilnya, direktur niaga itu komersialnya, kita manggilnya dengan istilah D1, Pak D1. Nah, ini nomenklatur simbol-simbol komunikasi yang ada di internal KAI. Banyak sekali. Itu secara internal. Kalau secara eksternal gimana? Karena gue punya pengalaman nih. Sebagai pengguna KAI, gue punya pengalaman waktu itu gue mau nanya tentang mau tiket deh, kalau nggak salah gue mau review tiket, dan gue kirim DM by Twitter ke KAI, dan berapa menit itu udah langsung dibalas gitu. Wow, itu menurut gue keren loh gitu, karena biasanya pengalaman kayak SOP-nya 1 kali 24 jam baru dibalas, tapi ini KAI cuma beberapa menit, nggak nyampe semenit gitu, itu udah langsung dibalas. Itu kan artinya komunikasi ke pelanggan. Komunikasi eksternal salah satunya komunikasi pelanggan itu seperti apa? Jadi gini, gue mau kasih bukan bocoran sebenarnya udah banyak, lo bisa browsing deh. Kontak center KAI merupakan the best contact center Indonesia. Wih, tepuk tangan. Dan udah beberapa kali dapat penghargaan dari ICCA Indonesia Contact Center Award, udah dapat sekali banyak penghargaan, dan gue salah satu pemenang. Congratulations. Apa yang lo lakukan? Kemudian kita sudah dapat banyak sekali, kayak kemarin ada awarding Contact Center Award kita di London, kita dapat di Ceko, kita dapat di berbagai negara, kita dapat. Artinya gini, KAI sangat concern terhadap customer care. Gue cerita satu kasus.
dulu pernah ada penumpang yang naik kereta dari Gambir ke Yogyakarta. Gambir ke Jogja, penumpang. Nah, di atas kereta ini, kereta malam kan, di atas kereta ini dia kedinginan. Dia kedinginan karena memang ya kereta suhunya dingin kalau malam. Kita udah kasih selimut kan, kalau perjalanan malam kita kasih selimut, kasih bantal. Tiba-tiba dingin tuh. Terus dia tiba-tiba, dia nge-tweet, dia nge-tweet gitu. On the way dari Gambir ke Jogja. Dingin banget naik kereta api dari Gambir ke Jogja, dingin banget. Dia hanya nge-tweet itu. Terus sistem kita, kita udah canggih banget ya. Kita nyari keyword-keyword yang berkaitan dengan kereta api. Ketangkap lah si tweet itu. Masuk ke yang namanya kita ada customer relation di kontak center 121 kita, di sosial media kita, ketangkap dan kemudian di DM langsung si orang itu. Dari naik kereta api apa, dari mana, nomor keretanya apa, kode bookingnya apa. Dijawablah sama si penumpang itu. Jawab, akhirnya nyampe ke kontak center menyampaikan ini ke Pusdalian. Kita ada Pusdalian. Pusdalian itu pusat pengendalian pelayanan. Jadi pelayanan di seluruh Indonesia kita ada Pusdalnya, pusat pengendaliannya. Nah, dari kontak center menyampaikan ke Pusdalian. Pusdalian copy, penumpang atas nama A, nomor identitas A, kode booking A, kemudian nomor tempat duduk A, tujuan dari mana ke mana. Datanya udah lengkap dong, udah dapat. Nah, akhirnya si Pusdalian ini menghubungi kondektur yang bertugas di kereta itu. Nah, akhirnya kondektur, oke siap Pusdalian, terkopi penumpang atas nama A, datanya ABCD, kedinginan. Kondektur itu nyamperin si penumpang dan bawa selimut. Mohon maaf Pak, selamat malam. Dari informasi yang kami dapat bahwa Bapak mungkin merasa dingin dengan kondisi AC saat ini kami berikan selimut tambahan. Apabila Bapak membutuhkan bantuan tambahan, Bapak bisa menghubungi kontak person. Selesai. Bayangkan dia cuma nge-tweet doang dong. Kita sudah ngatur secara sistem untuk dia dilayani dengan maksimal. Yang dilakukan itu salah satu contoh kasusnya. Kenapa sih KAI harus melakukan itu kepada pelanggannya? Apa ya istilahnya? Karena pelanggan adalah raja, bukan gue nggak terlalu suka pelanggan melakukan itu, dan bagaimana caranya di KAI untuk apa ya istilahnya ya, memanjakan, memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kenapa dan bagaimana? Kalau gue ya, ini pandangan gue. KAI itu sekarang bukan perusahaan sosial. Kita adalah persero, kita bisnis. Pelanggan adalah yang utama karena yang gaji kita adalah pelanggan. Semua perusahaan jasa pasti akan melakukan apapun demi pelanggannya tetap stay ke kita. Artinya ya kita melakukan berbagai macam inovasi untuk memberikan pelayanan untuk itu agar pelanggan itu merasa nyaman, merasa dekat, dan kita buka saluran sebesar-besarnya untuk pelanggan lebih dekat dengan kita. Melalui berbagai macam media, bisa lewat sosial media, lewat email, lewat phone. Bahkan ya itu tadi, kalian bisa ngobrol dengan kita lewat sosial media. Dan kita punya, kalau nggak salah ya, gue belum pernah sih dinas di teman-teman sosial media, kalau nggak salah tuh ada SOP-nya deh, ketika orang DM tuh waktu berapa lama harus segera dibalas, terus penyelesaian masalah itu tenggang waktunya berapa lama, itu udah ada aturan-aturannya segala macam. Kita sangat concern ke arah sana. Karena kalau kita bicara jasa, ya ketika pelanggan komplain ya selesai gitu. Apakah ada pelanggan yang komplain yang tadi lo sempat singgung? Ketika ada kasus atau case pelanggan yang komplain, bagaimana KAI menghandle-nya dari pelanggan itu supaya yang tadinya kecewa mungkin jadi tidak kecewa? Seperti apa? Jadi gini, ini trik sih. Sebenarnya kalau SOP-nya sudah ada. Kayak ketika ada pelanggan komplain A, kita harus bersikap A, B, C. Kalau kita menghubungi unit A, unit B, unit C terkait waktunya sekian lama, akhirnya kita harus respon lagi ke pelanggan. Itu sebenarnya SOP yang semua perusahaan punya. Itu tadi, berita buruk bisa jadi baik kalau penyampaiannya baik. Misalkan, Pak, ada kesalahan teknis yang akhirnya keretanya nggak jalan, nggak batal gitu. Ketika penumpang yang pengen berangkat banget, dia akan marah-marah dong. Kenapa dibatalin? Gue ada
masalah darurat gitu ke sana ya. Tapi kan kita bisa menjelaskan bahwa pembatalan perjalanan ini demi keselamatan semua gitu. Demi keselamatan semua, kita nggak sepihak. Kita mana mau kita rugi gitu. Kalau kalau kereta batal kan kereta api rugi. Mana ada perusahaan yang mau rugi. Disampaikan dengan cara yang baik. Itu sih kuncinya di situ sih. Jadi jangan kalau teman-teman yang udah pernah di dunia customer care ya seperti itu. Coba lakukan family treatment. Semua pelanggan itu adalah keluarga lu. Ketika keluarga lu butuh bantuan, lu harus bantu semaksimal mungkin yang lu bisa gitu, sesuai dengan kapasitas lu. Itu terhadap pelanggan. Sekarang gue mau nanya tentang setiap perusahaan tuh pasti akan mengalami yang namanya krisis. Salah satunya pelanggan juga bisa jadi krisis dong gitu. Krisis bisa menyebabkan branding perusahaan, nama baik, dan reputasi segala macam bisa terjadi lah efeknya kepada perusahaan. Lagi-lagi masuknya ke komunikasi eksternal. Gimana sih di KAI sendiri bisa menyelesaikan krisis itu sehingga tidak terlalu berdampak yang efeknya secara dalam waktu yang panjang? Yang pasti sih mitigasi resiko ya udah paling benar ya, karena setiap keputusan itu udah pasti beresiko. Nggak ada keputusan yang nggak ada resiko. Coba kita lihat resiko yang paling kecil yang mana. Kayak misalkan krisis hari ini KAI krisis. Hari ini KAI krisis karena semua perjalanan kita dibatalkan. Angkutan Lebaran itu adalah hari rayanya KAI. KAI mendapatkan ratusan miliar dari angkutan Lebaran. Besar sekali pendapatannya. Tapi hari ini nggak dijalankan. Bayangkan kita kerugian besar sekali. Operasional kita, pegawai kita harus membiayai 29.000 pegawai dari hasil penjualan tiket. Tapi itu nggak terjadi. Karena semua perjalanan kita dibatalkan. KAI sedang krisis. Yang paling penting di sini adalah bagaimana orang pimpinan bisa mengambil berbagai macam keputusan. Karena nggak mungkin kita bisa mengambil keputusan tanpa resiko. Semua keputusan ada resiko seperti yang gue sampaikan di awal tadi. Dan pimpinan kami punya strategi yang baik sih. Sampai dengan hari ini KAI bisa survive walaupun kita nggak menjalankan kereta api sejak April. Bayangkan sejak April pendapatan kita turun hampir 95%. Bayangkan Des, 95% Des. Saya bayangkan dulu. tapi ini bukan iya. Tinggi juga ya. Tinggi banget, bukan tinggi juga. Oke, terus. Bukan tinggi juga, tinggi banget lah. Tinggi banget lah. Ratusan miliar kita hilang. Sementara kita punya kredit yang harus kita bayar. Pembangunan LRT kita yang sangat besar, investasi kita di berbagai macam pembangunan infrastruktur. Catatan buat teman-teman yang kebetulan nonton atau dengar ini, pembangunan infrastruktur itu bukan biaya yang murah. Pembangunan LRT Jabodebek, pembangunan LRT Palembang, reaktivasi beberapa jalur mati, pengembangan jalur ganda, itu nggak murah. Pembangunan kereta bandara Soekarno-Hatta itu nggak murah sekali. Kalian bisa cari datanya di internet. Kereta api punya beban untuk menutup itu semua. Di sisi lain, kereta api harus tetap survive dengan adanya virus corona ini. Nah, setiap kebijakan yang diambil sama manajemen ini sudah mempertimbangkan itu semua sih. Gue nggak bisa bicara terlalu banyak di ranah ini karena itu udah sangat strategis. Artinya apa? Setiap keputusan yang kami ambil pasti ada risiko. Dan risiko itu sudah dipertimbangkan matang-matang sampai dengan hari ini KAI bisa berdiri dengan tegap menatap ke depan, guys. Melaju ke depan. Kayak kereta melaju. Kereta maju ke depan. Artinya itu tadi sih, bagaimana manajemen bisa bersikap sangat bijak dalam mengambil berbagai macam keputusan. Kalau gue sih udah bukan ranah gue sih berbicara di area itu, tapi itu tadi ketika ada krisis sebisa mungkin kita meredam. Contoh misalkan ada krisis itu tadi, contoh ketika ada penumpang komplain, kita sudah punya plan ABC untuk menghandle komplain itu. Karena KAI 94 tahun atau tahun ini, kalau nggak salah tahun ini 95, itu permasalahan itu udah ada. Kita sudah punya permasalahan yang akan terjadi dari A sampai Z, kita sudah punya. Kita sudah punya. Karena kayak kereta api bukan perusahaan yang mudah.
Dengan kita sudah mengalami segala macam permasalahan A sampai Z itu, kita sudah tahu ketika permasalahan A, kita harus melakukan A. Ketika permasalahan B, kita harus melakukan B. Ketika permasalahan Z, kita sudah harus tahu melakukan permasalahan. Sampai dengan hari ini, itu sih yang kita lakukan. Kecuali memang ada permasalahan yang baru yang belum pernah kita lakukan. Enggak juga. Semuanya kayaknya sudah. Krisis keuangan kita sudah pernah melaksanakan waktu dulu, dengar-dengar sih waktu zamannya zamannya reformasi ya, 98 kita sempat krisis keuangan juga kan Indonesia. 2008 kan, 2008-2009 juga sempat krisis ekonomi Indonesia, tapi KAI bisa survive. Artinya apa? Kita sudah punya mitigasi atas segala macam risiko yang akan terjadi. Jadi gue agak highlight semua krisis yang terjadi di KAI itu semuanya sudah pernah dimitigasi. Artinya tidak ada krisis baru yang kita nggak tahu ini harus ngapain, seperti itu. Iya, betul. Artinya semua yang kan? Jadi enggak, lanjut. Jadi gue mau nanya, apakah ada role play-nya juga nggak sih? Udah tahu mitigasi gitu, karena kalau di dunia PR kan, jadi gue pernah baca contoh salah satu maskapai sama transportasi juga, instansi itu maskapai itu melakukan role play. Jadi seolah-olah dia udah tahu nih, ini yang bakal terjadi di dunia pertransportasian udara. Mereka melakukan role play dengan cara misalnya katakanlah pesawat gagal landing terus terbakar, terus mereka tuh apa yang harus dilakukan untuk jika terjadi hal tersebut gitu, dan bahkan mereka sampai mengundang wartawan untuk melihat. Artinya mereka melakukan role play in case terjadi, mereka udah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu juga nggak sih KAI? Ada. Kalau kita ada. Kalau terkait dengan keselamatan dan keamanan kita ada. Misalkan terjadi longsor, kita harus ngapain. Terjadi lokomotif mogok, tiba-tiba di jalan, di tengah hutan, kita harus ngapain. Itu sudah ada semua. Cuman kalau bentuknya role play, hanya beberapa, nggak semuanya kita lakukan role play. Kayak misalkan proses evakuasi, kita bisa melakukan role play. Tapi yang lain pun sudah ada rencananya. Kita misalkan, gimana kalau misalkan keretanya mogok di atas jembatan, proses evakuasinya harus seperti apa, itu sudah ada. Bagaimana kalau lokomotifnya mogok di tengah hutan, jauh dari akses, itu sudah ada. Bagaimana kalau kita kena longsor, itu sudah ada. Bagaimana kalau misalkan sinyalnya mati, kita sudah ada. Bagaimana kalau misalkan si masinisnya buta artinya bukan buta mata ya, buta artinya sinyalnya hilang, komunikasinya putus, gangguan cuaca dan lain-lain, akhirnya si masinis tidak bisa berkomunikasi dengan pusat pengendalian operasinya kita. Itu sudah ada mekanismenya, kita harus ngapain. Sudah ada semua, udah lengkap. Cuma kalau bentuk role play memang kayaknya gue belum pernah lihat ada role play seperti itu. Tapi kita udah siap untuk segala macam risiko yang akan terjadi terkait dengan operasional kita. Gue bertanya, kalau di masa yang sekarang nih, tadi sempat nyinggung pandemik, masa yang sekarang KAI sampai jangan dibilang rugi ya, tidak untung sampai 9. Rugi. Gak enak loh, bisa sampai rugi 95%. Tapi gue sangat mengapresiasi ketika pada saat pemerintah ini menghimbau untuk PSBB dan larangan tapi KAI itu begitu cepat banget responnya. Oke, yang sudah punya tiket bisa langsung refund by KAI Akses gitu. Itu tuh cepat banget bisa langsung ada tindakan seperti itu gitu. Katakanlah pemerintah sekarang juga udah langsung melakukan hal itu, padahal di masa pandemi seperti ini, kenapa tuh bisa? Karena kita sudah pernah melakukan. Gitu. Ini sudah pernah, kayak misalkan pengembalian uang. Kemarin tau nggak, lu pernah lihat nggak? Gua posting di Instagram gua ada sebuah portal berita yang menyebutkan bahwa refund tiket itu tidak 100%. Lu pernah lihat nggak sih? Ada highlight gitu. Dan ternyata yang dibahas itu adalah tiket maskapai, bukan tiket kereta api. Kalau tiket kereta api, kita sudah punya aturan untuk kasus-kasus tertentu, kita sudah bisa refund 100%. Misalkan ada pembatalan perjalanan kereta api, itu kita sudah punya aturan bahwa penumpang bisa refund 100% tanpa ada corona pun. Gitu. Misalkan dulu ada demo di Jakarta, akhirnya kereta nggak jalan, misalnya.
Penumpang yang akhirnya tidak jadi berangkat, kita refund 100%. Karena memang itu bukan kemauannya dia untuk mengembalikan. Beda kalau misalkan tidak ada apa-apa. Tidak dalam kondisi normal, penumpang ingin membatalkan tiket. Itu bisa dilakukan lewat KAI Akses, tapi dia kena charge 25%. Hanya 25%, artinya 75%-nya kembali. Itu prosesnya 30 hari sampai dengan 45 hari itu akan kembali. Tapi kalau misalkan pembatalan itu dikarenakan pihak KAI yang membatalkan, itu refund 100%. Refund 100%. 30 sampai 45 hari. Nah, hari ini kita melakukan inovasi lagi karena memang ngapain kita simpan uang customer lama-lama. Sekarang inovasi kita adalah karena pandemik ini kita kembalikan yang refund itu kita kembalikan yang refund itu 3 hari aja. Kalau biasanya 30 hari, sekarang cuma 3 hari aja, Des. 3 hari aja. Kok kereta api berani sih melakukan pengembalian refund 3 hari? Loh, kita sudah kebaca kok mekanismenya, duitnya juga kita ada. Kan orang bayar tiket ke kita, duitnya ke kita simpan kan. Ngapain kita simpan lama-lama? Kita balikin aja uangnya. Gitu. Jadi sudah pernah kita jalani. Kita pembatalan tiket nggak cuma karena corona aja, udah banyak sekali. Karena bencana alam, karena gangguan operasional, karena ada gangguan-gangguan lingkungan, artinya kita membatalkan kereta. Dan kita refund 100% kalau memang itu terjadi. Ketika lagi masa pandemik ini, pasti kan juga manajemen tuh gimana sih komunikasi kepada karyawannya gitu? Ya dari yang rugi 95%, apakah katakan let's say mungkin ada pengurangan pendapatan atau segala macam, atau mungkin hal-hal lainnya, gimana sih komunikasi atasan ke bawahannya? Jadi intinya gini, ketika ada pandemi gini, leaders itu atau pucuk perusahaan itu harus berbicara. Karena jangan sampai nanti gara-gara komunikasinya tidak ada dari manajemen ke pegawai, akhirnya muncul berita-berita yang simpang siur. Saat ini manajemen KAI melakukan hal yang tepat, gitu. Membangun komunikasi dengan pegawai, gitu. Tentang apa-apa yang terjadi. Dan kita juga sudah waktu itu Direktur Keuangan kita juga menyampaikan, ketika pandemi ini sampai dengan bulan Juni, kondisi keuangan kita ABCD, kita akan ABCD. Ketika pandemi ini sampai dengan bulan September, kita akan melakukan ABCD. Ketika pandemi ini sampai dengan Desember, kita akan melakukan ABCD. Itu sudah dihitung. Dan itu disampaikan kepada karyawan secara harus disampaikan karena jangan sampai muncul prasangka. Gue kaget loh ketika lo bilang itu sampai disampaikan secara transparan untuk keuangan dan ada kondisi keuangan, bukan disampaikan nominalnya ya, tapi disampaikan oke, ketika ini kita akan aman sampai dengan segini, tidak akan ada pemotongan gaji. Nah, itu disampaikan gitu. Jadi bukan disampaikan kas kita ada sekian rupiah, enggak seperti itu. Disampaikan yang normatif aja lah. Secara umum, detailnya mah cukup level-level tertentu yang tahu. Next, KAI ada kejutan apa nih? Bocorin dong. Oke. Muncul kereta lagi. Oke. Di sini aja ya, cuma ada di sini loh bocornya. Jadi untuk mendukung pemerintah sebenarnya kita sekarang pertama kita ada program besar. Yang pertama itu ya tadi refund tiket kereta api yang sudah beli itu kita cuma 3 hari aja langsung kita refund 100%. 100% waktu 3 hari lewat aplikasi KAI Akses. Yang beli di luar KAI Akses bisa nggak pakai KAI Akses? Bisa. Jadi kalian cukup misalkan beli di mana, di Traveloka misalkan yang sekarang lagi ramai Traveloka, beli Traveloka kan ada kode booking tuh kan. Nah kode booking itu kalian masukkan di akun KAI Akses kalian. Syaratnya adalah akun KAI Akses kalian, datanya, nama dan nomor identitasnya harus sama dengan yang kalian beli di luar. Ya, itu yang pertama. 100% hanya dalam waktu 3 hari udah refund. Jualan 3 hari, bro. Promo. 3 hari ya? Promo 3 hari. Makanya download KAI Akses dan yang sudah punya KAI Akses silakan di-upgrade ke versi terbaru. Oh, oke. Terus? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kalian yang nggak sempat mudik, kalian bisa menggunakan Rail Express untuk pengiriman paket kalian. Itu luar biasa sekali sih, murah sekali. Contohnya, gue kemarin ngirim ya dari Bandung ke Surabaya,
6 dus gede. Dusnya itu tahu dus Indomie? Dus Jadi Indomie 6 biji. mie instan. Nanti Belum nanti disponsori. lo ya, dus mie instan. Indomie please dong, masa nggak disponsori, ini bagus loh programnya. Please Dus mie Indomie. instan. 6 dus ya Desa, 6 dus dari Bandung ke Surabaya cuma 40.000. Wow. Cuma 40.000. Itu murah banget sih. Cepet ya? Murah banget. Cepet sehari sampai loh, karena jadwal kereta berangkat malam ini besok udah sampai. Itu kalau kirimnya pakai kereta. KAI akses juga. Enggak, kalau itu belum bisa pakai kayak akses, harus datang ke counternya sama kayak lu pakai jasa-jasa pengiriman yang lain lah. Bener. Ya, karena nanti kalau JNE mau sponsor, lu bisa pakai JNE di sini. Ya, kalau JNE mau sponsor. Iya. Oh, harus datang ya berarti ya. Datang ke counter, kalian drop barangnya situ, nanti tinggal dikirim ke tempat tujuan. Itu murah sekali dan bisa kirim motor, bisa kirim sepeda, bisa kirim bahan makanan. Dan sekarang kita terbaru, kalau kemarin kita pada saat awal-awal pandemi kita kirim sembako. Kita sudah kirim sembako dari kota-kota yang melakukan PSBB, itu kan akses agak susah masuknya tuh. Nah, itu bisa kirim sembako lewat kereta api. Kita sudah kirim telur, sayur, bahan pangan, kita udah kirim semua. Dan sekarang yang terbaru kita mau siap kirim lebaran, kita udah mau kirim parsel lebaran. Parsel lebaran lewat Rail Express itu sudah akan kita, kalian sudah bisa kirim paket-paket lah. Dijamin. Pokoknya, oke. Ya, dijamin lebih murah dibanding semua ekspedisi. Wow. Sip. Yang ketiga ada lagi nggak? Yang ketiga, ini kita bakal ada kejutan dalam waktu dekat ini, tapi tunggu aja, gue nggak enak ngebocorin ini karena mudah-mudahan ini bisa launching dalam waktu dekat. Gue sih, itu tadi, komunikasi perusahaan itu harus udah ada corongnya sendiri, jadi gue nggak mau mendahului. Biar aja teman-teman dari marketing. Boleh ya, biar ini jadi akun pertama yang Janganlah, kita untuk menjaga GCG kita nggak boleh seperti itu. Oke. Aduh, jadi dalam waktu dekat akan ada kejutan dari KAI. Siap. Thank you banget, Dil. Ceritanya luar biasa. Gimana kita bisa tahu transformasi KAI dari dulu sekarang sebenarnya intinya adalah pemimpinnya itu memang harus menjadi tadi ya role model, turun ke lapangan, terus komunikasinya juga harus jalan dari atasan ke bawahan gitu. Terus apalagi dan semuanya itu sudah ada yang setiap performance dari kerjaan itu sebenarnya sudah ada sistem yang mengaturnya sehingga orang berjalan jadinya bekerja memang based on sistem yang menuntutnya itu tadi gitu ya. Terima kasih buat waktunya, selamat menjalankan ibadah puasa, sukses terus buat KAI. Ditunggu nanti tadi mau di-launching dalam waktu dekat ini ya. Jangan lupa kalau siap. mau endorse saya bersedia.